Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kedua kita hari ini. Lihat nih, bobot 20 ton 20 ton kurang lebihnya. Satu karungnya itu sekitar 20 sampai 25 kilo. Itu karungannya sekitar 950-an. Pokoknya bobotnya sekitar itulah. Ini senior ini. Mau melibas habis tanjakan sing serem, tanjakan Siger. Ada dua tanjakan ya kalau keluar dari Bakauni. Kita akan libas habis tanjakan Siger dan tanjakan Pancong. Kayak mana reaksinya dan kayak mana keseruannya, ketegangannya. Disinilah bener-bener nyawa kita ditaruhkan dan otak pikiran pokoknya harus benar-benar konsen. Jangan sampai selip sedikit pun, sedetik pun. Ini proses kita keluar dari kapal ya kan. Keluar dari kapal selalu berduyun-duyun dengan rombongan para dulur-dulur driver kita. Sebenarnya sekarang itu bukan zamannya kayak zamannya yang zaman dulu ya. Kalau zaman dulu keras. Kalau sekarang itu zamannya santai aja. Semua kita saudara, fasilitas oleh negara juga udah lengkap. Fasilitasnya wis enak. Yo, transportasi ini juga wis nom-nom. Udah ada pengurusnya, udah ada ini. Udah ada tulisannya sterilisasi kendaraan. Disemprot corona. Kurang disemprot gitu loh. Ini kalau yang ke kiri ke Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu via tol. Ke kiri. Tapi kita tidak ke kiri, kita lewat jalur bawah non tol. Lewat jalur Ketapang lintas timur. Tuh ya, yang ke tol ke kiri. Ke arah sana ke kiri. Tuh. Sana. Tuh Siger. Wow. Ikonnya Lampung. Lampung pesona Indonesia. Ini saudara Sumari wae. Oh. Kita lihat RPM. Jadi kalau bawa Puso itu harus patokan RPM. Piye? Jelas nih. Bisa jelasnya ora karo nyopir. Rasanya jelas nih. Angel. Ini sebenarnya bisa menjelaskan, tapi dia posisi yang ngelih, rokok entek, orang ngopi ya toh. Selama pelayaran tadi tidur. Oh iya, enak roti. Selama pelayaran tidur dan enggak sadarkan diri. Ini anak ini capek habis gitu-gitu. Capek alasan. Ini harus perhatikan RPM. Ketok slap. RPM itu harus stabil di angka 15, 10, antara 10 dan 15. Dan perhatikan dan dengarkan suara turbo TI. Ini kalau ini udah TI katanya, Sumari udah TI. Ini 14. Nah ini kita akan melibas tanjakan yang pertama nih. Tanjakan pertama Siger. Dengan kemiringan berapa derajat ini ya? Sekitar 100 piro no guys, 180 apa 100 berapa ini? Coba nanti kita lihat di website kemiringan tanjakan Siger nih. Dia Pak masih menggunakan andel 3 dari bawah. Tetap stabil di RPM 15. Oh, RPM 15 itu hijau. RPM 15. Terus stabil. Wah, tenaganya emang super. Dengan G3 matan 20%, dengan factor 3 libas habis. Oke, tanjakan pertama 3. lengkene ya itu marah. Ya. Pertama 3. Nah, jangan lupa setelah satu tanjakan pertama ini
kita udah lewat. Nah itu yang siger nih, siger di sini nih. Oh siger. Lambang siger. Itu pintu masuk siger itu tadi yang kita dari bawah kelihatan. Kalau kita naik kapal kelihatan siger itu. Situ. Oke di sini. Ini titik paling atas siger nih. Menghela napas dulu. Menghela napas. Stabilkan kondisi mesin dulu sama RPM. Nah, di sini set sambil meloloskan mobil-mobil yang padat yang dari belakang biar dia bisa lolos. Oke lanjut. Setelah kondisi kendaraan memungkinkan untuk terutama untuk rem, kaki, ban dan anginnya harus di atas 6 horsepower. Wes kaya nih nama apa jenis alah biasanya kalau senior kita menyebutkan apa itu horsepower apa ini itu. Nah ini jadi kalau ngebreak kalau turunan seperti ini tuh kan jalur curam banget turunan siger ini. Jadi diusahakan itunya RPM nya jangan melebihi dari 20. Tetap di hijau. Tetap di hijau di 10. Kalau 25 dia mati. Tetap di hijau di 10, 15. Mentok itu di 20. Tapi untuk titik amannya tetap di angka 15 kalau bisa 15. Naik ke 17, 18, 15. Karena bahayanya gini, kalau sampai lebih dari 15 ke 20 sampai ke 25 itu semua nggak bisa difungsikan dan nggak bisa dikendalikan seperti brake, remnya keras, terus RPM tinggi, pokoknya bahaya banget. Jadi kalau perbedaannya mobil biasa kayak truk yang nggak pakai angin ini kayak gini perbedaannya jauh banget. Kalau truk dia pakai remnya dibantu dengan kendali mesin, tekanan mesin ya kan, pakai gigi rendah, pakai tekanan mesin. Kalau diesel atau yang lainnya kayak pickup atau mobil kecil yang pakai tekanan mesin dia berani. Tapi kalau mobil yang udah pakai sistem angin semua kayak Fuso ini nggak bisa pakai tegangan engine mesin yang tinggi, nggak bisa. Jadi engine-nya harus benar-benar dibikin yang slow, terus laju juga slow. Pokoknya kalau bawa mobil gede itu harus slow, jangan tegang, santai gitu. Ini kalau bawa sensasi bawa Fuso. Beda lagi kalau bawa bus. Kalau bawa bus gede itu harus benar-benar kita lop. Jadi arti dari lop itu terus libas habis. Jadi kalau pas turunan kira kosong langsung ditambah gigi. Jadi meluncur seperti peluru. Cus kalau bus. Tapi beda kebalikannya kalau bawa mobil Fuso barang gini. Pokoknya intinya kalau Fuso kayaknya sama aja lah, seperti itulah sistemnya. Cuma bedanya kita bawa muatan berat kalau Ya, itu yang muatan khusus muatan overload ya. Kalau kapasitas ini sih 10 ton atau 15 ton ya. Sekitar 10 ton kalau anjuran dari Kementerian Perhubungan. Kalau Fuso ini panjang 7 ton ya. 7 ton, yang panjang 7 meter ini 7 ton. Tapi pasti kalau Fuso itu nggak mungkin kalau nggak over kapasitas, kalau nggak overload, karena ongkosannya nggak ketemu bosku gitu. Jadi pas ini nanti yang trek kedua kita akan menembus gunung-gunung yang ada di sana itu, namanya Pancong. Ini tanjakan viral. Kalau driver lintas Sumatera Jawa pasti tahu. Tapi kalau sekarang ada tol, makanya mereka banyak yang lewat tol karena menghindari tanjakan yang tadi. Yang pertama siger,
dan yang kedua tanjakan ini, tanjakan Pancong. Kalau ini masih belum, ini masih awal mula, ini masih pemanasan. Ini spot kita yang kedua yang tak bilang-bilang tadi. Coba kita dari bawah ini masih menggunakan gigi 4 ya. Dan cumari wes anu. Terus atur napas bisa. Atur napas. Mikir. Piro gimana? Pakai berapa kita nanti ini rencana? 2. Oh, jadi sistem 2 merayap dari bawah. Just 3 ngomong. Ini agak naik dikit, cus. Nah, ini dari sini kita berdua. Tak 2, pakai 2 ngerayap. Tinggal atur napas saja. Kalau udah 2 gini, atur napas. Terus suara turbo itu pokoknya harus benar-benar kita jeli, kita dengerin suara turbo itu. Nah itu, kita dengerin. Nah itu suara turbo itu jangan sampai mati. Pokoknya kalau selagi suara turbo itu masih jerit, insya Allah tanjakan ini masih bisa kita libas. Ini tikungan yang pertama. Nah ini kan tikung nih ke kiri. Ini yang pertama, titik daki yang pertama, ini titik tanjakan yang pertama. Nih dari sini ini udah menghabiskan napas sekitar 50%. Dari sini langsung 5 meter, 7 meter, 10 meter langsung naik lagi nih di sini. Nih pas ada air ini. Nih pas ada air ini udah naik lagi. Jadi para driver-driver yang jauh, yang tentunya dari Pulau Jawa harus benar-benar harus jeli, harus benar-benar mengetahui informasi yang ada di Lampung, terutama tanjakan 2 ini. Lintas timur tanjakan Siger dan tanjakan Pancong ini. Kalau yang di lintas tengah, kalau via nontol tanjakan Tarahan itu juga serem. Nah, alhamdulillah tuh kan tinggal ngatur napas saja. 2 kita udah daki sampai atas. Yang penting kalau pinter itu jangan sampai kehabisan napas. Kalau kehabisan napas kita ngelop. Kalau dioper 2 itu udah itu udah persatu udah nggak bisa. Nah, jadi kalau emang nggak yakin, lebih baik langsung nyatu dari bawah. Jadi kalau yakin bisa, kita ngelop 3 pelan terus sambil 2, insya Allah naik. Ya. Itu kalau kekuatan mobil Mitsubishi Victor kayak gitu, angkutan berat. Ya. Soalnya muatan enteng. Dia wis dia udah ada sajanya tuh ngebul wis enek sajane. Cerdas. Terima kasih sedulur Sumari. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk para driver-driver yang pemula di Vector itu tadi penjelasan dari sedulur Sumari ya. Nah, ini kita proses menurun. Kalau dari bawah yang suka nyangklak di tanjakan di sini. Nih kalau yang dari ini yang di sini nih. Dari sana itu udah nikung di sini nih. Tet. Di sini napasnya habis karena kadang-kadang nggak hafal jalur atau medan. Nah, salah satunya itu Hino tuh. Ada Hino tuh sebelah kanan itu lagi nyetel tenaga, biasanya tadi dan aja nggak kuat, biasanya dia mundur di situ ngatur napas, nyetel tenaga di apa sejenis kayak injeksi atau filter udaranya atau di kayak mana kita nggak seberapa tahu. Intinya mobil tadi itu lagi ngatur strategi buat bisa selamat mendaki ke atas. Intinya kalau bawa mobil gede intinya tenang, jangan panik, jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu jangan sampai berani, kalau udah berani jangan sampai ragu-ragu, begitu. Kira-kira kurang lebihnya begitu. Masalahnya kalau mobil gede seperti ini muatannya nggak main-main kawan. Puluhan ton dan over kapasitas, pasti over kapasitas. Odol, over kapasitas dan over dimensi. Overload
upperload upper dimensi odol kalau bahasa viralnya jerene super-super. Oke, cukup sekian untuk informasi dari kami Boleh Channel, semoga bermanfaat. Itu tadi kisah-kisah, cerita-cerita sedikit, review tanjakan dan bagaimana cara mengendalikannya, itu tadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf, karena semua kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, lagi menonton jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya kepada Abang Boleh Channel dan cumari wae. saksikan terus videonya Abang Boleh Channel. Dan Sukses selalu. cumari wae, sukses selalu juga. Cumari wae. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.